Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, kembali lagi dengan saya, Salsabila Febrilia. Jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu mata kuliah saya, masih di aplikasi dasar komputer, sama seperti kemarin. Dosen pengampunya yaitu Bapak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Tapi di video kali ini berbeda ya teman-teman, bukan lagi ngebahas tentang komputer, melainkan di video kali ini saya akan membahas 3 hasil tes potensi yang sudah saya lakukan. Tes apa aja itu? Simak terus videonya ya teman-teman. Oke? Tes potensi yang pertama yaitu tes 8 dasar kecerdasan. Jadi gini teman-teman, ada orang yang jago olahraga tapi nilai matematikanya biasa aja. Terus ada juga orang yang nilai matematikanya tinggi tapi nilai seninya biasa aja. Kok bisa begitu ya teman-teman? Nah, dari hal inilah diangkat sebuah teori multiple intelligence oleh ahli psikologi yaitu Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe kecerdasan. Kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan visual atau spasial, yang kedua ada kecerdasan kinestetik atau fisik, ketiga kecerdasan auditori atau musikal, keempat kecerdasan verbal atau linguistik, kelima kecerdasan logika atau matematis, keenam kecerdasan sosial atau interpersonal, ketujuh kecerdasan soliter atau intrapersonal, dan terakhir, ke-8 yaitu kecerdasan naturalis. Nah, jadi setelah saya pelajari itu semua, ternyata saya cenderung memiliki karakteristik kecerdasan visual. Ya, mungkin karena saya orangnya suka dengan seni visual ya teman-teman. Dan saya juga orangnya suka menggambar, melukis, dan juga membaca buku yang dominannya itu dengan gambar gitu. Kemudian saya juga mudah untuk menangkap informasi itu dalam bentuk visual ataupun video. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa nih mencoba searching, cari tahu tentang 8 tipe kecerdasan itu. Dan kemudian cocokkan dengan kepribadian teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh termasuk karakteristik yang mana nih gitu. Karena dengan kita lebih jauh mengenali tentang diri kita tuh lebih mudah untuk mengasah potensi diri loh teman-teman. Dan kita tuh lebih mudah untuk menentukan tipe profesi seperti apa sih yang sekiranya tuh sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi merasa gagal ataupun kecewa ketika kesulitan dalam mempelajari sesuatu gitu. Karena setiap orang tuh tentu memiliki potensi dan keunikannya masing-masing ya teman-teman. Jadi mulai sekarang, yuk tumbuh dan kembangkan potensi kecerdasan yang kita miliki. Oke? Oke teman-teman, untuk tes potensi yang pertama sudah ya. Sekarang kita lanjut ke tes potensi yang kedua, yaitu pembahasan mengenai tes potensi otak kiri dan otak kanan. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri itu cenderung lebih pintar matematika dan juga berdagang di pasar. Sedangkan mereka yang lebih dominan otak kanan itu lebih unggul dalam kreativitas seperti seniman. Betul begitu teman-teman? Oke, jadi teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan itu telah populer sejak tahun 1960-an ya teman-teman, oleh seorang neuropsikolog atau peneliti otak yang bernama Roger Wilcox Perry, yang mengemukakan bahwa otak memiliki fungsi khusus di sisi kiri dan juga kanan, serta kedua sisi itu dapat berfungsi sendiri tanpa tergantung satu sama lain. Lalu teman-teman tahu nggak sih keunggulan dari otak kiri dan otak kanan? Otak kiri adalah pusat dari IQ yang lebih unggul dengan hal-hal yang berhubungan dengan logika dan juga matematika. Sementara itu, otak kanan lebih cenderung dengan perkembangan EQ yang berperan dalam komunikasi, sosialisasi, pengendalian emosi, serta kegiatan kreatif seperti menggambar, melukis, menari, menyanyi, intinya yang berhubungan dengan seni musik dan kreativitas lainnya.
Oke, jadi teman-teman termasuk yang mana nih? Dominan otak kiri atau otak kanan? Kalau saya sepertinya termasuk dominan otak kiri ya, karena saya suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan angka, logika, analisa, intinya yang bersifat detail. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga terkadang dominan otak kanan, karena saya juga suka melukis, menggambar, intinya suka melakukan kreativitas seni yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa mencari tahu lagi tentang potensi otak kiri dan juga otak kanan, agar teman-teman tuh paham tentang kemampuan yang teman-teman punya gitu, supaya nantinya tuh lebih mudah untuk mengasah keterampilan itu gitu. Dan ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tes potensi yang ketiga, yaitu tes potensi gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Oke, agar teman-teman tahu, simak penjelasan berikut ini ya. Oke? Pertama, kita perlu tahu apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah kebiasaan belajar yang disenangi oleh seseorang. Apa sajakah model gaya belajar itu? Yuk, kita pahami. Yang pertama, gaya belajar visual. Belajar dengan cara melihat. Orang yang bergaya belajar visual lebih fokus dengan mata atau penglihatan. Gaya belajar visual mudah menyerap sesuatu dengan harus melihat warna, gambar, peta, dan diagram. Model belajar seperti ini mudah menyerap informasi dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Nah, gaya yang kedua adalah gaya belajar auditori. Belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar auditori mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Gaya belajar auditori memproses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara, seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini adalah orang yang mudah sekali menyerap informasi melalui gerakan-gerakan fisik, seperti belajar dengan langsung praktik. Menyukai aktivitas gerakan tubuh seperti menari, olahraga, kegiatan lapangan, dan lainnya. Nah, jadi itu teman-teman model-model gaya belajar. Jadi, gaya belajar itu penting ya teman-teman dalam proses pembelajaran, karena dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang kita terima. Dan juga gaya belajar itu adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan belajar kita. Nah, itu tadi teman-teman 3 tes potensi yang sudah saya lakukan. Teman-teman juga bisa mencoba searching, mencari tahu lagi tentang 8 tipe kecerdasan manusia, kemudian tes potensi otak kiri dan kanan, tes gaya belajar. Menurut saya itu tuh sangat penting ya teman-teman, karena kita tuh dapat lebih jauh lagi mengenali siapa diri kita. Karena dengan itu, kita tuh dapat lebih meningkatkan lagi potensi yang kita miliki, dan juga dapat memudahkan kita untuk menentukan tipe profesi atau karir seperti apa sih yang sesuai gitu dengan potensi dan kemampuan serta keterampilan yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you next time teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.